khairus syuhuri syahrul Ramadan, bahwa bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal Muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mu'min, para guru, para sepuh, bapak ibu jamaah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah hadirkan kita di Masjid Al-Mu'min ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan insyaAllah setelah tausiah sholat tarawih dan witir. Semoga niat langkah rangkaian ibadah yang kita lakukan sampai detik ini oleh Allah dicatat sebagai kebaikan, sehingga bisa menjadi bekal kita semua kelak yang akan kita ambil di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafizakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya, ma khairus syuhuri, apa bulan paling baik? Jawaban beliau adalah khairus syuhuri syahrul Ramadan, bahwa bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Pertanyaan saya, seandainya Ibnu Abbas masih hidup, kenapa jawabannya bulan terbaik adalah bulan Ramadan? Padahal dalam Al-Quran bulan Ramadan tidak masuk kategori 4 mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah jumlahnya ada 12. Minha arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Kata Nabi, thalathun mutawaliyatun, yang 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang keempat Rajab, Ramadan tak disebut. Seandainya Ibnu Abbas masih hidup, saya mau nanya, kenapa jawabannya kok Ramadan? Padahal Ramadan tidak masuk 4 bulan mulia. Ramadan tidak disebutkan oleh Nabi masuk 4 bulan mulia. Itu tidak disebut. Kira-kira kalau dijawab, kira-kira karena bulan Ramadan sekalipun tidak disebut masuk kategori bulan mulia, bulan Ramadan satu-satunya yang namanya disebut dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi sekalipun bulan Ramadan tidak masuk kategori 4 bulan mulia, yang 4 bulan mulia tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Adakah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab disebut dalam Quran? Ada? Nggak ada ya. Tapi Ramadan satu-satunya bulan yang disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin ini karena satu-satunya nama bulan yang Allah sebut langsung dalam Al-Quran. Berarti jawaban Ibnu Abbas, kira-kira seandainya ditanya, ini kira-kira saja, yaitu karena bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran sudah tahun keberapa diturunkan? Ada yang tahu? Bu, Pak, Al-Quran tahun ini, Ramadan ini 1443 Hijriah, itu sudah tahun keberapa Al-Quran diturunkan? Anggaplah ulang tahun Al-Quran. Tahun ini tahun keberapa kira-kira?
1443 itu hijrahnya, turunnya Quran. Monggo. Ternyata kita ulang tahun apa saja, kadang ulang tahun artis tahu, ulang tahun tokoh tahu, ulang tahun majalah tahu, ulang tahun jurnal tahu, ulang tahun Quran nggak tahu. Kira-kira tahun keberapa Bu Al-Quran diturunkan? Kan kalau yang jadi pemimpin redaksi majalah, redaksi berita, kemudian juga yang menjadi pimpinan semuanya yang media sosial, itu kan tahu kapan. Ini kira-kira tahun keberapa? Nggak bisa ya, nanti dihitung. Berapa? 42. 832 turunnya. Wong nabinya hijrah sudah 1400. Nabinya hijrah sudah 1443. Kok Qurannya turunnya 800-an? Berarti kan Nabi sudah meninggal baru Quran turun. Jelas nggak maksudnya nih? Nah, ternyata kita ini nggak tahu tentang Quran kita. Sederhana kan? Nah, ayo coba dihitung nanti. PR lah. PR ya. Nah, gini ngitungnya. Nabi itu hijrah kira-kira umur 53 tahun. Nabi dapat wahyu Al-Quran di Kuahira umur 40 tahun. Berarti Nabi hijrah ke Madinah, Al-Quran sudah tahun keberapa diturunkan? Tahun ke? Nabi umur 40 dapat wahyu Al-Quran. Hijrah Nabi kira-kira umur 53 tahun. Berarti Nabi hijrah Al-Quran sudah tahun keberapa? 13. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Berarti berapa? Baru tahun 1456. Sudah paham maksudnya? Nah, ini kitab suci kita, ini kitab Al-Quran. Laku kita nggak tahu kapan tahun keberapa, jelas nggak ya? Coba ditanya redaksi majalah ini tahun keberapa, Kompas keberapa, ini keberapa, pasti tahu. Ternyata kita tidak tahu. Quran jelas? Oke. Pertanyaannya berikutnya, kita yang hadir ini usianya berapa nih? 50 ke atas ya, jelas ya, 50. Pertanyaannya, sudah berapa kali Ramadan ketemu? Sudah berapa kali Ramadan Bu? Udah, usianya 50. Sudahkah 50 kali khatam Al-Quran? Bu Pak, sudahkah kita 50 kali khatam Al-Quran? Bu, ada yang usia 60? Sudah 60 kali khatam? Alhamdulillah. Sadar maksudnya. Pak, umur 70 ada? Belum. Umur berapa? 60. Sudah separuh khatam? 30. Inilah potret kita. Jelas nggak ya? Bukan saya, ini potret kita. Saya masuk berarti. Inilah potret kita yang hadir umat Islam khususnya pada kesempatan ini. Ternyata kurang begitu kurang begitu tahu tentang Al-Quran, kurang menyadari bahwa Al-Quran yang jadikan pedoman tidak sepantaran usia kita khatamkan. Sederhana, ada Quran nggak ya? Nah, nggak ada, gini aja lah. Al-Quran cetakan Timur Tengah itu Bapak Ibu, yang cetakan Timur Tengah atau sudah dikopi di Indonesia, satu juz itu jumlahnya 10 lembar. Yang tulis tangan Indonesia 8 lembar. Berarti kalau satu juz 10 lembar, tiap habis sholat kan 2 lembar. Ya, sholatnya berapa kali? 5 kali ya, nggak bolong kan? Oke. Kalau tiap selesai sholat fardu kita baca 2 lembar, Duhur 2 lembar, Asar 2 lembar, Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar, Subuh 2 lembar, kan sudah 10 lembar. Sehari semalam 1 juz.
Berarti sebulan khatam 1 kah? Setahun khatam 12 kah? Ditambah Ramadan khatam 13 kah? 10 tahun harusnya 130 kah? Ini 50 tahun 50 aja enggak. Jelas nih? Oke, Bu, mau nanya. 2 lembar itu berapa lama bacanya? 2 lembar itu sampai 15 menit? 15 menit. Bisa? 2 lembar, cuma 2 lembar, 15 menit. Kelamaan. 15 menit. Oke. Lama apa sebentar? Hah? Lama. Lama apa sebentar? Ini mau biar kita sadar aja nih. Lama apa sebentar? Oke. Al-Quran dengan Al-Quran, al-media sosial, kita lebih sering baca mana? Al-media sosial, Al-Quran, Al-WhatsApp, grup WhatsApp. Kita kalau lagi WhatsAppan, lagi baca media sosial, itu 1 jam berasa lama enggak, Bu? Enggak, Pak. Kalau sambil ngopi, WhatsAppan, baca media sosial, lama enggak? Enggak. Kalau Al-Quran 10 menit, lama enggak? Lama. Pertanyaannya, kenapa lama? Nah ini, kenapa lama? Karena kita kurang cinta pada Al-Quran. Jelas? Kalau kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, 10 jam itu terasa lama apa sebentar? Sebentar. Kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak kita sukai, 5 menit lama apa sebentar? Jelas nih? Berarti jangan-jangan karena kecintaan kita pada Al-Quran, al-media sosial, wal WhatsApp, wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan cinta kita pada Al-Quran. Kata ulama, man ahabba syai'an kathura dzikruhu, orang kalau cinta pada sesuatu pasti sering nyebut dan sering ingat. Benar ya? Berarti yang harus kita koreksi adalah kecintaan kita pada Al-Quran. Yang harus kita koreksi adalah yaitu bahwa Al-Quran itu kira-kira dijadikan bacaan apa simpanan? Pak, Bu, Qurannya di sebelah mana di rumahnya? Ayo, nanya, sebelah mana Qurannya? Nah, masih bagus apa sudah lusuh? Sudah, ya biar sadar kita ya. Jelas ya? Sederhana. Ini keseharian kita. Seandainya Al-Quran dijadikan bacaan, bukan dijadikan simpanan, berapa banyak orang wakaf Al-Quran tapi tak dibaca? Wakaf Quran banyak dibaca apa enggak? Ayo. Kalau wakaf Al-Qurannya itu tidak dibaca, kira-kira jadi amal sedekah jariah tidak? Enggak, tidak. Nah ini harus sadar nih kita nih. Coba dicek ya, Bu, Pak, baca Al-Quran itu ngerti nggak ngerti dapat pahala apa tidak? Dapat. 1 hurufnya 10. Kalau baca Al-Quran dan al-media sosial, ngerti baca dapat pahala apa tidak? Hah? Enggak. Baca Quran ngerti tak ngerti itu dapat pahala, tapi kita sulit untuk bisa menerapkannya. Baca al-media sosial, Al-Quran, al-WhatsApp, ngerti juga tidak dapat pahala. Jelas nggak nih? Yang ada nanti malah saling berghibah, yang ada nanti saling nge-hoax, yang ada nanti saling nyinyir. Coba baca Quran, insya Allah hati tenang. Nih, yang hadir ini kalau baca media sosial, bawaan hati tenang apa tidak tenang? Coba dicek aja, Bu, Pak. Kalau kita baca grup media sosial, baca Al-Quran, bawaan hati jadi tenang apa jadi tidak tenang? Nah, nggak tenang kan? Nggak. Tadinya hati tenang dengan kabar begini, tadinya hati sudah adem baca kabar begini. Kalau baca Quran tenang apa tidak? Al-Quran kalau dibaca jadi tombol hati. Jelas? Mudah-mudahan setelah ini baca Quran semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Siap? Bu, siap? Siap Pak ya?
Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi ya berarti ya. Sebentar lagi ya. Jangan lama-lama. Oke, biar penasaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngeluh padahal masih hidup. Nih, saya bacakan ayatnya, nanti cari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat apa? Surat Al-Qur'an. Pernah dengar? Barusan itu. Pernah baca? Ada di mana? Di Al-Qur'an. Buka surat Al-Furqan ayat 30. Buka Pak, buka. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, Rasulullah ngeluh. Ya rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku. Siapapun orang yang hidup setelah Nabi diutus jadi Nabi, namanya umat Muhammad. Jelas? Siapapun orang yang terlahir setelah Nabi Muhammad dapat SK kenabian, dia namanya umat Muhammad. Jelas? Abu Bakar, Abu Dar Al-Ghifari, umatnya Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, umatnya Nabi Muhammad. Kita yang hadir umatnya Nabi Muhammad. Jangan dipersempit bahwa Nabi kita adalah umat untuk seluruh umat manusia. Cek ayatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat apa? Bagus. Surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an. Aku bingung jawab. Surat Al-Qur'an. Nama suratnya apa? Bukalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan tak mau jawab, biar baca sampai khatam. Itu namanya cara menghindar kalau lupa. Apa? Aku tak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Bukan kafatan lil mukminin, bukan untuk seluruh orang beriman, bukan. Bukan kafatan lil muslimin, Nabi tak diutus hanya sekedar untuk umat Islam, bukan, tapi untuk seluruh umat manusia. Yang muslim, muslimah, non muslim, non muslimah, namanya umat Nabi Muhammad. Jelas nggak? Oke. Kita dan saudara kita yang beda hari ini tetap umatnya Nabi Muhammad. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi manusia banyak nggak tahu. Ada yang mengklaim Nabi Muhammad nabinya umat Islam saja. Itu umat Muhammad yang bilang begitu. Padahal Nabi Muhammad umatnya adalah seluruh manusia. Jelas? Nah, sekarang balik lagi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini barang yang dijauhi, yang ditinggalkan, dihijrahkan. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, berarti yang ditinggalkan apa? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ditinggalkan Nabi kota apa? Kota Mekah. Ini Al-Quran ternyata ditinggalkan. Maklumlah, dulu yang meninggalkan Quran tidak merespon itu Abu Jahal, contoh Abu Lahab dan abu-abu yang lain yang sama. Kita dengan Abu Lahab, Abu Jahal sama-sama umat Nabi Muhammad. Jelas nggak nih? Oke, satu, sama. Yang kedua, perbedaannya adalah
Kita ini beriman, Abu Lahab, Abu Jahal beriman apa tidak? Tidak. Yang ketiga, Abu Lahab, Abu Jahal meninggalkan Al-Quran. Kita sama apa enggak? Monggo dijawab. Sama apa enggak? Saya ulang. Kita dan Abu Lahab, Abu Jahal sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Betul. Kita beriman, Abu Lahab, Abu Jahal beriman apa tidak? Beda. Abu Lahab, Abu Jahal menjauhi meninggalkan Al-Quran. Kita sama. Sama? Sama ya? Sama-sama menjauhi Al-Quran. Jelas? Orang-orang dulu yang tak beriman, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Surat apa? Al-Quran. Surat itu kan ayat tuh. Idza tutla alaihi ayatuna. Kalau Al-Quran dibacakan, qala asatirul awwalin. Ini kan cuma legenda orang-orang dulu. Jawaban mereka jelas. Nah, na'udzubillah, kita ada kemiripan, sama-sama sedang jauh dari Al-Quran. Perbedaannya kita iman, mereka tidak beriman. Jelas? Jelas nih. Habis ini insya Allah kembali ke Quran. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kan sering doa, Allahumma rahamna bil Quran. Sering doa itu ya. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Qurannya enggak dibaca, kira-kira dirahmati apa enggak? Enggak ya? Ya, kita harus sadar itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena jamnya sudah jam 8. Yang penting kita jadi sadar dan ingat, meskipun singkat, mudah-mudahan jadi pengingat buat pribadi saya dan umumnya untuk Bapak Ibu jamaah semuanya, mudah-mudahan kembali pada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.